Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus melaksanakan pendalaman. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Sebelum kita melanjutkan dialog kami akan memperkenalkan salah satu narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Darman Nintias yang merupakan pengamat pendidikan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Windy. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Iya, nah, terima kasih. Kalau kita membahas tadi pernyataan dari Kapolri yang menyatakan bahwa terduga pelaku sudah diketahui identitasnya oleh pihak kepolisian, dan ini kejadian yang ada di pihak, maksud kami di dalam lingkungan sekolah, bahkan diduga ini adalah pelajar. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa? Ya, ini memang fenomena baru. Kebetulan saya meneliti tentang bunuh diri. Jadi gejala bunuh diri kita itu sebetulnya mulai tahun 2000, sebelum tahun 2010 itu lebih disebabkan oleh faktor-faktor kemiskinan. Tetapi pasca 2010 ke sini itu faktor ideologi juga masuk. Dan akhirnya tidak hanya soal kemiskinan. Nah, ini mungkin karena di lingkungan sekolah ya, barangkali mungkin ada kekecewaan dengan teman-temannya atau apa. Nah, sehingga itu dia bisa mengambil satu tindakan untuk melakukan sebetulnya kekerasan. Kekerasan yang membawa korban pada dirinya dan kekerasan yang membawa korban pada pihak lain. Dan itu sebetulnya fenomena yang sudah terjadi 2 dekade terakhir, paling tidak dari riset saya. Artinya kondisi psikologisnya ini bisa dinilai seperti apa? Kemungkinan dia punya persoalan relasi dengan teman-temannya, entah itu tertindas, dibully atau bagaimana, sehingga ekspresinya adalah kemudian ingin membalas dendam. Itu kan bisa saja, karena kita tidak tahu persis, kan polisi belum mengungkap. Bisa juga misalnya karena ajaran, itu juga bisa. Kemungkinan perundungan atau ya, beberapa. Itu bisa gitu, sangat mungkin. Mungkin itu. Ya. Tapi kalau yang ini kan kita tidak bisa berspekulasi, kita harus menunggu tindakan dari pernyataan resmi dari pemerintah. Tapi dalam hal ini kepolisian. Tapi menurut saya karena ini di lingkungan sekolah, saya mungkin lebih banyak berbicara dari aspek pendidikan. Saya kira ini merupakan tantangan baru bagi dunia pendidikan kita. Ternyata ada potensi dari dunia pendidikan kita ini, terutama anak-anak, mengambil satu tindakan yang membahayakan orang lain. Ini saya kira catatan yang bisa kita berikan dari perspektif pendidikan. Iya, Mbak Erlinda, tadi juga sempat dikatakan oleh Pak Susno bahwa pengawasan itu harus ditingkatkan. Tapi kita juga bisa simpulkan bahwa pengawasan itu tidak hanya dalam bentuk fisik saja, apalagi internet ini bisa juga menjadi salah satu sebab musababnya. Iya, betul sekali. Seperti yang tadi kita bincang ya, Mbak Windy, sebenarnya pada saat seseorang, artinya setiap remaja, artinya saat ini kan adik-adik kita yang di bangku sekolah, pelajar-pelajar ini pada dasarnya sangat rentan, karena dia pada fase di mana kita tahu aktualisasi. Kalau dalam ilmu psikologi kan anak-anak remaja ini ingin bagaimana dia pencapaiannya bisa difasilitasi atau diberikan penghargaan. Nah, pada saat itu semua tidak tercapai, saya menguatkan kepada Bapak ya kan, ya betul sekali ada kekecewaan dan sebagainya. Tapi sayangnya kita bisa lihat juga apakah di sekolah juga memperburuk keadaan ataupun di lingkungan sosial lainnya. Karena kita tahu lingkungan sosial ada lingkungan rumah, lingkungan dia tempat bermain, dan sekali lagi yang tadi disampaikan lingkungan media sosial atau artinya dunia maya. Inilah yang memperburuk. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi awal kita memperbaiki pembenahan sistem ya Bapak, pendidikan kita. Kita jangan hanya fokus kepada kognitif saja, tapi bagaimana juga
hal yang lebih luas lagi, terutama penguatan diri, mental health-nya, bagaimana juga membangun sistem di sekolah, empati. Jangan sampai ideologi Pancasila itu hanya sekedar kita hafal, tapi keseharian anak-anak, tapi dicontohkan oleh ekosistem pendidikan tuh harus. Bagaimana kita peran ekosistem pendidikan itu melibatkan semuanya, inilah yang harusnya ada. Instrumennya tadi saya sudah sampaikan, ada sekolah ramah anak, ya kan, ada sekolah tangguh dan sebagainya. Ini bersama, karena teman-teman dari BNPT pun juga sudah punya MOU ya dengan Kemendikbud. Waktu itu Kemendikbud, sekarang kan sudah dipecah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, artinya ini apakah kita lebih komprehensif lagi, atau kita berharap, saya pribadi sangat-sangat apresiasi dengan semua hari ini semua komponen ikut dalam tanggung jawab ya. Dan yang mengharukan lagi adalah pernyataan Pak Presiden melalui Istana Negara tadi. Kita sangat berempati dengan hal ini, tapi ada pembenahan. Nah, disinilah kami berharap bahwa kalau dalam kacamata Undang-Undang Perlindungan Anak, anak tersebut murni bukan betul-betul pelaku, tapi ini juga menjadi korban dari banyak hal. Korban disfungsi keluarga mungkin, korban juga dari lingkungan, korban dari banyak hal. Artinya bagaimana di sekolah adanya nyaman, perhatian, harusnya kan, punten ya Bapak, di sekolah itu kan ada rapot, ada profiling setiap siswa. Ada profiling sehingga mitigasinya jelas, mitigasinya tahu, oh oke, anak ini berlatar belakang apa, anak ini kesehariannya bagaimana. Nah, ini jangan dibebankan juga kepada boleh dibilang guru ya, tidak. Karena guru juga kan berapa jam sih dia berinteraksi dengan anak. Tapi kan ini semua elemen harus punya peran dan tanggung jawab. Artinya di sini, ayo mumpung kita mempunyai Bapak Presiden yang sangat peduli tidak hanya di dunia pendidikan, tapi bagaimana SDM ini keberlanjutannya, karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Susno Duaji ya kan, betul sekali. Kita pernah lihat di Amerika anak-anak bagaimana menjadi pelaku ya, pelaku terorisme. Nah, karena tadi seperti dikatakan Bapak bahwa ada kekecewaan, ada kebencian, jadi akumulasi dengan awalnya kerentanan dia sebagai remaja itu menyebabkan dia melakukan tindakan. Ditahan dulu, nanti kita lanjutkan perbincangan kami. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Anda kembali bersama kami, kita lanjutkan perbincangan kami. Pemirsa, Pak Susno, kami ingin mengetahui dengan adanya kejadian ini tentunya kita merefleksikan diri dan mungkin Anda bisa memberikan pernyataan. Apakah ada hal-hal yang bisa diantisipasi terutama dengan adanya kejadian ledakan seperti ini khususnya dalam bentuk psikologis kepada para korban, Pak Susno? Baik, kepada para korban secara psikologis tadi sudah disampaikan oleh Bu Irlinda ya, gimana ngatasinya, ini peran daripada psikolog dan psikiater. Yang kedua, pelajaran yang kita petik di sini ya, kalau seandainya, karena yang diduga pelaku masih hidup ya, tidak meninggal, alhamdulillah dia selamat ya. Nanti insya Allah akan bisa diungkap gitu apa latar belakangnya. Apakah ini latar belakang karena dia sakit hati, dibully dan tidak ada jalan keluar sehingga putus asa mengambil langkah itu, let's go to hill together katanya. Nah, mungkin ya gitu ya. Nah, ini tantangan besar bagi sekolah. Mari kita lihat eksiden serupa ya, walaupun bukan ledakan. Ada siswa yang ingin meloncat dari lantai 2 atau lantai 3. Ada siswa yang dikeroyok, dipukuli, bahkan siswa perempuan gitu kan, siswi gitu ya, dipukuli gitu. Ada juga siswa laki-laki, ada juga yang tidak mau lagi sekolah karena dibully. Ini tantangan terbesar bagi sekolah, tidak hanya di Jakarta. Bully-membuli ini pihak sekolah tidak boleh mengatakan bahwa kami hanya sebentar mendidik mereka, tapi harus dipantau kan. Sekolah harus kerjasama dengan persatuan orang tua murid gitu ya. Kemudian harus membuat suasana yang demikian bagus, para siswa mau melaporkan kalau dia dibully kepada orang tuanya.
Dan orang tua melaporkan kepada guru dan guru harus menanggapi dan harus ngambil tindakan tegas. Dan tidak tertutup juga di sekolah itu masih ada lagi geng-geng gitu kan. Geng-geng kelompok, ada yang masuk geng, ada yang tidak gitu. Nanti yang tidak dibully. Nah ini perhatian dari pihak yang menyelenggarakan pendidikan siapa? Mulai daripada Kementerian Pendidikan gitu, Dasmen gitu, kemudian dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun di tingkat sekolah dan kepala sekolah dan guru. Hilangkan bully-membuli ini, bagaimana caranya menghabiskannya. Baik Pak Susno. Pak Soleman, kita ketahui juga bahwa sudah beredar banyak sekali video yang berasal dari mancanegara yang memperlihatkan aksi-aksi radikal, bahkan memberitahu cara-cara untuk merakit sesuatu yang berbahaya. Apakah tidak ada antisipasi ataupun langkah-langkah agar akses itu tidak bisa dicapai kepada para pelajar? Inilah tugasnya Kementerian Pendidikan untuk menyampaikan kepada Komdigi bahwa para pelajar ini harus ada pembatasan. Dan ini tentunya tidak bisa hanya sekolah, termasuk orang tuanya yang harus memberi pelajaran bahwa ada pembatasan-pembatasan. Kan kita tahu sendiri kalau kita buka juga di situ sudah ada pembatasan. Hanya ada kalanya orang tua masa bodoh, anak-anaknya dibiarkan begitu saja dibuka sehingga dia bisa membuka apa saja. Nah dengan adanya ini tentunya sekolah tidak bisa berdiri sendiri, orang tua, sekolah, Menteri Pendidikan, Menteri Komdigi harus bersama-sama untuk adanya pembatasan-pembatasan. Kita ingat dulu aja film itu masih ada film semua umur 13, 18, 21. Itu film. Nah ini apalagi yang namanya di YouTube. Kalau itu tidak dibatasi, ya ini jadinya. Dia akan coba-coba, semua bisa didapat di YouTube. Jadi memang harus ada pembatasan. Pembatasan umur itu dalam membuka hal-hal yang ada di internet itu harus ada pembatasan. Nah pembatasan-pembatasan ini harus juga diawasi, ya pengawasannya itu mulai dari orang tua, guru, dan kementerian. Supaya ini bisa dihindari begitu. Baik, Pak Darmaintias, menurut Anda sendiri apa sesungguhnya langkah-langkah yang harusnya dilakukan agar menjaga keseimbangan dan juga rasa aman bagi pelajar dan juga nyaman secara sehat mental dan juga sehat fisik? Ya, saya melanjutkan Pak Susno dan Pak Sulaiman. Jadi memang kita tidak bisa menutup diri bahwa geng-geng di sekolah itu sejak dulu sampai sekarang masih ada. Tapi sebetulnya satu dekade terakhir ini kan kita kampanye tentang sekolah ramah anak. Artinya mestinya lingkungan sekolah itu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid-murid. Nah saya kira kalau dulu kita mengenal namanya Tripusat Pendidikan. Keluarga, sekolah, masyarakat. Tampaknya ini yang harus kita bangun kembali. Jadi sekarang ini kita memfokuskan pendidikan anak itu pada guru atau pada sekolah, sementara peran orang tua dan masyarakat berkurang. Karena itu saya kira ke depan ini saya kira memang momentum yang baik untuk melakukan refleksi seluruh sistem yang kita miliki ya, bukan hanya sistem persekolahan saja, tetapi juga sistem pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita bertumpu pada sekolah, sekolah memang benar dalam keterbatasan, bebannya banyak, karena itu peran orang tua dan masyarakat sekitar itu menjadi penting. Nah, persoalannya sekarang adalah banyak orang tua yang lebih sibuk untuk mencari nafkah. Ini saya kira tantangan dan ya? Saya setuju misalnya sekolah itu, bahkan kita bisa meniru negara-negara maju, mulai melakukan pembatasan penggunaan HP untuk pelajar. Gitu. Komunikasi bisa dilakukan lewat sekolah, kalau keluarga itu memerlukan komunikasi dengan anak, tetapi pada saat sekolah saya kira perlu ada pembatasan penggunaan HP, kecuali untuk pelajaran misalnya coding atau apa. Baik, ini menjadi PR penting bagi semua pihak. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu sudah hadir waktunya bersama kami dan juga berbincang-bincang di Apa Kabar Indonesia Malam.